Topik kita pada pagi hari ini adalah teladan Tuhan Yesus menolong yang susah. Teladan Tuhan Yesus menolong yang susah. Nah, Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat peduli ya dengan kesusahan manusia. Kesusahan kita yang paling utama yaitu dosa sudah ditangani oleh Tuhan Yesus. Dia rela turun dari sorga ke dalam dunia yang berdosa ini, menjelma menjadi manusia. Lalu dengan rela hati mati di kayu salib, mencurahkan darahnya yang kudus untuk menebus dosa-dosa kita. Dan pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit kembali dari kematian untuk pembenaran kita. Dan oleh karena Tuhan Yesus bangkit, maka kita memiliki pengharapan akan kebangkitan yang akan datang. Jadi kesusahan yang paling utama yaitu dosa, Tuhan Yesus selesaikan. Tuhan Yesus peduli dengan masalah kita. Dan tidak hanya itu, dia juga peduli dengan segala kesusahan kita sehari-hari. Di dalam kehidupan manusia, ada banyak sekali ya kesusahan Bapak Ibu. Nah, pada masa pelayanan Tuhan Yesus sendiri, kita melihat bagaimana banyak orang yang telah mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Ada orang buta disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan kembali. Bahkan orang yang sudah meninggal, Tuhan Yesus bangkitkan kembali. Jadi, dia datang ke dalam dunia tidak hanya mengabarkan kabar baik, tapi juga memberikan pertolongan kelegaan kepada mereka yang susah, kepada mereka yang berbeban berat. Nah, pada pagi hari ini, kita akan melihat satu dari sekian banyak mukjizat yang Tuhan Yesus kerjakan semasa pelayanannya di muka bumi ini. Bagaimana dia menyembuhkan seorang perempuan yang sudah sakit cukup lama. Ya. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini ada alat peraga ya. Nah, Bapak Ibu, kalau melihat gambar mungkin lebih mudah memahami ceritanya ya. Bisa membayangkan alur ceritanya dengan lebih baik. Nah, di sini ada seorang perempuan, Alkitab katakan tadi sesuai bacaan kita, ada seorang perempuan yang sakit pendarahan. Nah, ini adalah satu penyakit yang dialami oleh seorang perempuan di area pribadinya ya. Jadi dikatakan dia mengalami pendarahan, ada lelehan darah yang keluar dari tubuhnya. Nah, kalau kita secara manusiawi, secara kedokteran ya, kalau darah keluar dari tubuh kita secara konsisten ya, maka akan mempengaruhi kesehatan tubuh seseorang. Tadi saya ada baca sedikit tentang ada beberapa akibat buruk kalau seseorang itu kekurangan darah. Di antaranya bisa pusing, mudah lelah, lalu juga jantung bisa berdegup dengan lebih cepat ya, karena darah yang dipompa itu kurang, jadi jantung memacu lebih cepat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu juga orang yang kekurangan darah itu gampang sekali terserang penyakit. Bahkan yang paling parah, orang yang kekurangan darah bisa terserang stroke dan bisa stroke ya dan bisa juga menimbulkan kematian. Nah, ini adalah beberapa dampak buruk dari seseorang yang kekurangan darah. Nah, perempuan ini dikatakan dia mengalami sakit pendarahan dan waktu lama sakit yang dia alami ini tidak sebentar ya. Kalau kita lihat, saya sudah rangkum ya kesusahan yang dialami oleh perempuan ini. Dikatakan di sini, Yang sedih deh, sorry kameranya ini. oke, sorry, kamera saya mati. Oke. Nah, kita lihat ya beberapa kesusahan yang dialami oleh si perempuan. Pertama, sakit pendarahan ini sudah dialaminya selama 12 tahun. Nah, Bapak Ibu, 12 tahun itu waktu yang tidak sebentar ya. 12 tahun mengalami sakit pendarahan tentu membuat hidup perempuan ini begitu sulit, begitu susah. Kita ya kalau sakit selama 12 tahun akan merasa sangat amat terganggu. Nah, saya belakangan ya, 3 tahun terakhir, saya hitung itu tahun 2021. Saya punya masalah di tumit, tumit sebelah kanan. Setiap pagi saya bangun tidur, itu kalau injak lantai ya, saya rasa seperti ada jarum yang menusuk di bagian tumit saya.
Ini setiap pagi muncul, tapi kalau sudah siang hari sudah berkurang bahkan tidak ada. Tapi besok pagi muncul lagi seperti itu ya. Jadi selama 3 tahun saya alami ini dan saya merasa sangat terganggu. Nah ini masih masalah kecil ya kalau dipikir-pikir hanya munculnya di pagi hari dan ketidaknyamanan itu hanya sebentar. Tapi perempuan ini mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun dan pendarahan itu terus dialami setiap hari. Dan ini membuat dia tentu sangat amat menderita, bukan hanya terganggu tapi menderita. Dan dengan sakit selama 12 tahun ini, dia tidak tinggal diam, Bapak Ibu. Kita kalau sakit akan berusaha berobat ya. Kemanapun, kalau selagi kita mampu, kita akan pergi berobat, asalkan saya sembuh. Dan demikian juga perempuan ini. Dikatakan dalam kitab suci, sudah berulang kali, berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Tabib itu dokter ya pada masa dahulu kala. Jadi dia sudah berobat berbagai tabib, bukan hanya satu, dua. Mungkin sudah lebih dari dua tabib, tapi tidak sembuh juga. Kalau kita pergi berobat ke dokter, setidaknya ya, walau kalau tidak bisa sembuh, setidak-tidaknya bisa berkurang ya. Dan itu pun sudah membuat kita bersyukur, wah, saya setidaknya masih bisa berkurang daripada yang sebelumnya agak parah, sekarang sudah lebih ringan. Tapi tidak dengan perempuan ini. Sudah 12 tahun sakit pendarahan, sudah berulang kali diobati berbagai tabib, tetapi tidak sembuh juga, tidak berkurang juga. Malah dikatakan di dalam kitab suci, kondisi kesehatannya semakin memburuk, semakin semakin parah. Bagaimana dia bisa melewati sakit penyakitnya ini? Ya, 12 tahun sudah dialami, berobat ke berbagai tabib, bukannya malah berkurang sakitnya atau membaik, malah kesehatannya semakin memburuk. Dan tidak sampai di situ, Bapak Ibu. Sakit penyakit ini telah membuat dia menjadi miskin, ya. Alkitab katakan dia sudah menghabiskan seluruh hartanya untuk berobat. Jadi segala sesuatu yang ada pada dia, apapun yang ada pada dia, barang berharga, entah itu uang atau apapun yang berharga yang dia miliki sudah habis untuk dipakai berobat. Jadi bisa dibayangkan kondisi dari si perempuan ini, sudah sakitnya tidak sembuh, malah semakin buruk, uangnya juga habis berobat. Dulu waktu saya penginjilan di Tanjung Balai Karimun, saya bertemu dengan seorang akong ya. Dia sudah stroke, setengah badan itu sudah tidak bisa bergerak ya. Lalu dia cerita, dia Buddha ya, bukan Kristen. Dia cerita istrinya sudah terlebih dahulu meninggal. Lalu saya tanya, sakitnya apa? Dia bilang, oh sakitnya stroke, setengah tubuh sama seperti saya, tapi saya dan keluarga berusaha untuk bawa dia berobat supaya dia bisa sembuh. Jadi Bapak bawa kemana? Saya tanya. Oh saya bawa ke Singapura, ke Malaysia, sampai saya jual ruko saya berapa. Lalu tanah kosong saya, dia ada sebut ya di daerah tertentu yang saya tahu. Itu dulu tanah saya jual habis. Lalu apa yang terjadi Pak? Ya, istri saya meninggal. Tak ada, tak bisa sembuh, meninggal. Jadi kita bisa lihat orang yang ingin sembuh itu rela ya menghabiskan uangnya, hartanya hanya untuk kesembuhan. Tapi sangat disayangkan sekali perempuan ini sudah menghabiskan seluruh hartanya, keadaannya semakin memburuk. Dan yang terakhir, di dalam tatanan masyarakat, penyakit yang dialami oleh perempuan ini itu dikategorikan najis ya pada masa itu. Nah, kalau kita lihat di kitab Imamat 15:19, dikatakan dengan jelas ya, apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kain, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kain. Cemar kain ini bicara tentang haid ya. Jadi menstruasi kalau kalau lelehan ini bukan karena menstruasi, berarti ini karena penyakit ya. Nah, yang inilah yang termasuk yang dialami oleh perempuan ini. Maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu seperti pada hari-hari cemar kainnya, sama seperti dia lagi haid, dianggap najis, yakni dia najis. Jadi bayangkan, lelehan itu, lelehan darah selalu keluar dari tubuhnya, dan setiap hari dia dikatakan najis. Dan dengan kondisi demikian, perempuan ini dijauhi oleh masyarakat. Karena orang-orang yang bersentuhan dengan dia atau bersentuhan dengan barang yang disentuh oleh perempuan ini akan dikategorikan najis. Dan orang pada masa itu tidak ingin ya disebut najis atau dianggap najis.
Jadi sudah sakit begitu lama, keadaan semakin memburuk, uang harta pun sudah habis, masyarakat pun menjauhi dia. Inilah kondisi yang dialami oleh si perempuan ini. Begitu susahnya hidupnya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kesusahan yang dialami oleh perempuan ini, bagaimana kehidupannya sehari-hari dia lalui selama 12 tahun terakhir. Dan Tuhan bermurah hati kepada si perempuan ini. Nah, pada waktu itu, perempuan ini sudah mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sudah memasuki masa pelayanan. Jadi dia sudah melakukan banyak mukjizat sebelumnya yang sudah didengar oleh perempuan ini. Kalau kita baca di Markus pasal 1 sampai 4 ya, ada beberapa mukjizat yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Ya, seperti angin ribut diredakan ya, dia bisa memerintahkan alam natur untuk tunduk kepada dia. Jadi angin yang begitu beribut, begitu kencang pada waktu mereka di Danau Galilea, dihentikan seketika itu juga menjadi tenang. Dan ini menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat bagaimana dia punya kuasa terhadap alam. Dia juga menyembuhkan orang-orang yang lumpuh, orang buta, orang yang punya banyak jenis sakit penyakit. Jadi dia sudah dengar nih tentang Tuhan Yesus, tapi masih belum punya kesempatan untuk bisa bertemu langsung, untuk datang minta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke tempat dia tinggal, tempat dia berada, perempuan ini datang mendekati Tuhan Yesus dari belakang. Nah, ini dia gambarnya ya. Ini perempuan yang tadi terkena penyakit pendarahan dan dia mendekati Tuhan Yesus dari belakang. Kenapa? Apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia ingin bicara kepada Tuhan Yesus bilang, "Tuhan, tolong sembuhkan saya." Nah, kalau kita lihat dia tidak mau minta Tuhan Yesus secara terbuka ya untuk sembuhkan dia. Nah, ini mungkin sangat mungkin karena dia merasa malu dengan sakit penyakit yang dia alami. Kita tahu tadi dalam kitab Imamat 15 ayat 19 dikatakan bahwa perempuan yang punya lelehan seperti ini dianggap najis. Jadi dia sangat mungkin keluar rumah pun sembunyi-sembunyi supaya tidak dilihat orang dan tentu dia tidak mau secara terbuka datang ke hadapan Tuhan Yesus. Bisa-bisa nanti orang-orang pada menolak dia dan malah mengusir dia. Ini mungkin ketakutan hatinya. Makanya dia diam-diam datang mendekati Tuhan Yesus. Nah, apa yang ada di dalam pikiran si perempuan ini dengan kondisi kesusahan yang dia alami tadi? Dia bilang dalam dirinya sendiri, dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, jubah Tuhan Yesus pakaiannya ya, maka aku akan sembuh. Nah, di sini tidak berarti bahwa pakaian Tuhan Yesus itu memiliki kuasa ya, tidak sama sekali. Kuasa itu terletak pada diri Tuhan Yesus sendiri. Nah, si perempuan ini sudah mendengarkan berita-berita tentang Tuhan Yesus, bagaimana dia melakukan banyak mukjizat. Jadi kekuatannya bukan pada jubahnya, tetapi pada Tuhan Yesus. Namun kemungkinan dia merasa dia tidak layak datang kepada Tuhan Yesus. Menyentuh tubuhnya, dia merasa tidak layak, maka dia sentuh. Dia bilang, aku akan menyentuh jubahnya. Nah, jadi dia datang dengan sikap hati, dengan iman ya. Ini adalah bentuk cerminan imannya. Bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kuasa. Dan hanya jubahnya saya saja saya pegang, saya pasti akan sembuh. Karena Tuhan Yesus berkuasa. Jadi dengan tekad hati yang bulat ini, akhirnya si perempuan memegang punca jubah Tuhan Yesus ya. Nah, ini dia gambarannya. Jadi dia bertekad dan dia beriman bahwa ketika saya sentuh jubahnya, ujung jubahnya, maka saya akan sembuh. Lalu dia sentuhlah ujung jubahnya itu. Dan benar saja, firman Tuhan katakan, ketika dia menyentuh jubahnya itu, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Nah, perempuan ini selama 12 tahun mengalami kondisi fisik yang lemah ya. Tadi saya sudah sebutkan ada beberapa akibat dari orang yang kekurangan darah. Tentu dia mengalami itu selama 12 tahun dan merasa lemas, pucat, dan dia juga mungkin merasa gelisah ya, takut. Dan ketika dia sentuh jubah itu, dia merasa dirinya lebih sehat. Kalau kita sedang sakit ya, dan kita merasa sudah baikan, kan kita bisa bedakan ya. Yang tadinya sakit agak lemas, meriang, dingin, tiba-tiba kita ketika makan mungkin kita makan obat, lalu beberapa waktu kemudian kita merasa lebih segar. Nah, perempuan ini rasakan demikian. Tapi yang dirasakan perempuan ini seketika ya berubah seketika kondisi tubuhnya.
Seketika dia pegang jubah Tuhan Yesus itu. Dan lalu kemudian Tuhan Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhnya, dari dirinya. Dikatakan dalam firman Tuhan, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Jadi bukan pada pakaian itu kuasanya, tapi dalam diri Tuhan Yesus sendiri ada kuasa. Dan dia berpaling kepada orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Nah, kalau Bapak Ibu lihat tadi ini, ketika Tuhan Yesus berjalan, ada banyak orang di sekeliling dia, mengerumuni ya, artinya jalan berbondong-bondong ramai-ramai. Tentulah kalau berjalan begitu ramai, tubuh atau pakaian tersentuh oleh orang lain kan? Lalu Tuhan Yesus di tengah keramaian seperti ini bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-murid pikir, ada pertanyaan ini kan harusnya tidak ditanyakan. Tuhan, kamu melihat begitu banyak orang, kenapa kau tanya siapa yang jamah jubahmu? Siapa saja bisa jamah jubah kamu, bisa sentuh kamu. Tapi maksud Tuhan Yesus adalah, ada yang telah memegang jubahnya, yang tadinya sakit sekarang menjadi sembuh. Tuhan Yesus adalah Tuhan ya, dia mengetahui segala sesuatu. Dia bukan hanya merasakan, tapi dia tahu ada orang yang sudah menjadi sembuh karena beriman, memegang jubahnya saja aku akan sembuh. Nah, di sini dia ingin bertanya, ingin perempuan itu memperkenalkan dirinya, ya, mengakui apa yang telah dia lakukan. Lalu karena ketika Tuhan Yesus tanya seperti itu, perempuan ini mengaku ya, dia tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan mengatakan, akulah yang telah menjamah jubahmu Tuhan. Dia menceritakan semua yang dia alami. Jadi dia mungkin ceritakan sakit penyakit yang dia alami dan bagaimana dia bertekad ketika saya sentuh jubah Tuhan Yesus, saya akan sembuh. Dan inilah yang dia dapatkan, dia memperoleh kesembuhan. Nah, apakah ketika jubahnya dijamah Tuhan Yesus tidak tahu, dalam artian tidak memberikan izin agar perempuan ini sembuh? Tentu saja tidak ya. Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus mengetahui bahwa perempuan ini akan menjamah jubahnya dan akan menjadi sembuh. Ini terbukti dari keajaiban yang dialami oleh perempuan itu. Perempuan ini menjadi sembuh. Atas seizin Tuhan Yesus, perempuan ini menjadi sembuh. Dan Tuhan Yesus tentu juga tahu kondisi yang dialami selama 12 tahun lamanya. Sakit, pendarahan yang dia alami, bagaimana dia sudah berobat ke berbagai tabib tapi tak bisa sembuh. Kitab Lukas katakan, tidak ada yang bisa sembuhkan perempuan ini. Jadi betul-betul penyakit ini hanya Tuhan yang bisa sembuhkan. Jadi dalam kondisi yang demikian, Tuhan Yesus menunjukkan kepedulian kepada perempuan ini. Dia sembuhkan dia. Dan ketika perempuan ini mengaku di hadapan Tuhan Yesus, akulah yang telah menjamah jubahmu Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah engkau dari penyakit. Jadi Tuhan Yesus memberikan satu penghiburan kepada si perempuan ini. Iman kamu kepada saya telah menyelamatkan kamu. Kamu telah menjadi sembuh karena kamu beriman kepada saya dan dia pegang jubahnya dan dia menjadi sembuh. Dan Tuhan Yesus menyuruh dia untuk pergi dengan selamat dan dia sembuh dari penyakitnya. Dari kondisi yang tadi yang begitu sangat amat memprihatinkan ya yang dialami oleh si perempuan ini, akhirnya dia bisa terlepas dari semua masalahnya itu. Kesusahannya itu sekarang sudah hilang karena Tuhan Yesus telah menolong dia. Nah, dari cerita ini Bapak Ibu kita melihat bahwa Tuhan Yesus yang kita percaya itu adalah Tuhan yang peduli dengan kesusahan setiap orang. Dia mengetahui apa yang kita alami. Dia mengetahui apa yang kita rasakan. Dan bukan hanya peduli, bukan hanya mengetahui, bukan hanya merasakan, tapi Tuhan juga bersedia ya menolong siapa saja yang datang meminta pertolongan kepadanya. Seperti perempuan tadi. Dia memilih untuk datang kepada Tuhan Yesus menjamah jubahnya. Dan dia menjadi sembuh. Nah, kita yang dalam kesusahan, kita juga harus datang kepada Tuhan Yesus. Meminta pertolongan daripadanya. Dan tidak ada seorang pun yang datang meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus akan ditolak. Tidak ada. Tuhan membuka tangannya kepada siapa saja yang meminta pertolongan kepadanya. Dan Tuhan akan memberikan pertolongan pada waktunya. Nah, inilah teladan Tuhan Yesus.
yang ditunjukkan kepada kita, bagaimana dia peduli kepada kesusahan orang-orang. Dia juga bersedia menolong orang-orang yang susah yang datang kepadanya. Jadi kita juga sebagai umat Tuhan harus meneladani sikap Tuhan Yesus ini. Kita juga harus peduli kepada sesama. Kita juga harus bersedia menolong. Kalau kita sanggup, kita mampu, kita harus menolong orang-orang yang dalam kesusahan. Nah, saya coba lihat apa kira-kira hal yang bisa kita lakukan ya sebagai para usiawan. Nah, orang tua kalau saya lihat, saya amati ya, kalau dalam persekutuan usia indah, itu suka cerita ya. Suka bercerita, bercengkerama. Kalau bertemu itu suka ngobrol. Ini tadi sebelum mulai persekutuan usia indah online saja, saya lihat ada beberapa orang ngobrol kan, bicara. Nah, kalau kita tahu ada saudara teman kita yang dalam keadaan susah, kita boleh bicara, sharing, bertukar pikiran, saling menguatkan di dalam Tuhan. Kalau ada yang sedang menghadapi masalah dan tidak tahu mau ngapain, tidak tahu jalan keluarnya seperti apa, kita yang mengerti, yang bisa kasih saran, kita bisa berikan nasihat. Kita juga bisa kasih ayat firman Tuhan untuk menguatkan saudara-saudara kita ini. Jangan sampai kita cuek ya, tak peduli. Nah, kalau saya lihat di komisi usia usia indah, umumnya semuanya itu peduli dan saling bercengkerama satu sama lain. Tidak ada perasaan ingin apa mendiamkan sekelompok lain, tidak. Semuanya peduli. Puji Tuhan. Nah, ini adalah sikap hati yang baik. Kalau bertemu dengan saudara seiman, sesama orang Kristen, kita adalah saudara. Jadi harus peduli kalau ada yang wajahnya murung misalnya kan, datang ke persekutuan, kita bisa tanya apa kabar? Ibu, bapak apa kabar? Sehat? Nah, kalau dia bilang, oh kurang sehat. Kenapa? Oh ini saya ada lagi sakit kaki. Ya, orang tua biasa ada sakit kaki kan. Wah ceritalah mungkin ibu atau bapak pernah alami hal serupa sakit kaki juga. Dan ibu bisa sembuh karena makan obat ini ataupun lakukan terapi ini. Bisa kasih tahu, bisa sharing. Oh iya, dulu saya juga pernah sakit kaki. Tapi saya sekarang sudah lebih baik. Kenapa? Bagaimana caranya? Ya saya ceritakan. Jadi saling bertukar pikiran, saling menguatkan di dalam Tuhan. Jadi kalau ada yang sedih, kita bisa menghibur teman-teman kita yang bersedih supaya mereka bisa memiliki sukacita kembali di dalam Tuhan. Nah, ini cara kita menunjukkan kepedulian dengan sesama kita, orang Kristen. Lalu kemudian kita juga bisa saling mendoakan satu sama lain. Nah, untuk para usiawan mungkin tidak bisa kalau mau membantu orang lain terbatas ya, banyak hal yang membatasi kita. Kita pun mungkin tidak bisa berkunjung setiap hari ke rumah teman, saudara kita. Tapi kalau kita dengar ada teman kita, saudara kita yang dalam keadaan susah, kadang sakit, kita bisa berdoa. Kita mungkin tak bisa berjalan ya, mengunjungi saudara-saudara kita. Kita terbaring lemah di tempat tidur. Kita bisa lipat tangan, tutup mata, berdoa untuk saudara kita. Untuk menguatkan dia di dalam doa. Nah, kalau ada anggota keluarga kita juga yang kesusahan, kita mungkin tak bisa bantu dalam bentuk yang lain, tapi kita bisa bantu mereka dalam doa. Nah, ini juga adalah sikap salah satu cara bagi kita orang Kristen untuk bisa saling membantu, membantu mereka di dalam doa. Nah, di persekutuan doa siang ya, biasa ada Ibu Ekwa, Ibu Mandian, ada Pak Budi juga yang ikut berdoa para usiawan. Nah, kalau kita dengar pokok doa yang disampaikan oleh teman-teman saudara seiman kita di dalam persekutuan doa siang, malam harinya kita masih ingat, oh tadi siang ya, Bapak ini minta doa ini lagi sakit. Oh, saya ingat, saya doakan. Ini cara kita juga menunjukkan kepedulian kepada sesama. Dan kita juga bisa membantu mereka dalam kesusahan mereka dengan berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa menunjukkan rasa kepedulian dan juga membantu saudara-saudari kita yang susah. Kita bisa saling berbagi. Ya. Berbagi dalam itu luas sekali ya bentuknya ya. Nah, bisa berbagi makanan, makanan ringan, sesuatu yang bisa menyenangkan hati orang lain. Ya. Nah, di Komisi Persekutuan Usia Indah, saya tahu ada beberapa ibu yang jago masak ya. Nah, kalau kita punya talenta bisa memasak, kita juga bisa menjadi
berkat bagi orang lain ya. Kita mungkin bisa masak masakan tertentu. Ada mungkin teman kita usiawan yang susah makan karena sakit. Jadi dia suka pilih-pilih makanan dan ketepatan kita bisa masak nih. Wah, makanan itu saya bisa masak. Saya bisa masakin untuk dia dan antar kepada teman kita yang sakit ini. Dan dia tentu kalau sudah melihat makanan yang dia sukai diberikan, dia pasti bisa makan dan dengan harapan bisa sembuh ya, bisa semangat lagi sembuh dan bisa makan obat dan bisa kembali pulih. Nah, kita bisa berbagi seperti ini. Di Komisi Persekutuan Usia Indah juga mungkin nanti kalau ada acara di gereja, acara ibadah tatap muka ya, kita bisa sambil membawakan sesuatu untuk teman kita. Itu juga bisa memberikan satu kesenangan tersendiri ya kepada teman-teman kita mungkin yang saat ini dalam keadaan susah. Peduli memberikan apa yang kita bisa berikan. Nah, seperti Tuhan Yesus, dia juga peduli dengan sesama dan dia mau menolong siapa saja yang datang kepadanya. Kita juga harus meneladani sikap Tuhan Yesus ini yang selalu peduli kepada siapapun. Selama kita bisa bantu, kita bantu. Kita berikan apa yang bisa kita berikan. Dan dengan demikian kita bisa menjadi berkat dan meneladani teladan Tuhan Yesus ini dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Nah, jadi demikian saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat ya bagi kita sekalian. Nah, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, bantulah kami untuk bisa meneladani Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikanlah kami hati yang selalu peduli kepada sesama kami dan selalu bersedia berusaha untuk membantu saudara-saudari kami yang dalam kesusahan sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Kami berdoa supaya Engkau menolong kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.